Halo, saya Iin Handayani. Kali ini saya akan berbincang-bincang tentang bagaimana caranya mendapatkan ide-ide skripsi yang bisa diselesaikan dengan mudah, dengan nilai baik, dan kalian bahagia menyelesaikan skripsi tersebut sehingga kalian bisa cepat lulus dan segera memulai petualangan di dunia pekerjaan. Oke, yang pertama ini dengan catatan kalau kalian boleh memilih dosen pembimbingnya. Jadi, dosen pembimbing tidak ditentukan dari fakultas atau dari universitas. Nah, yang kalian perlu lakukan adalah menengok kembali, oke, dosen-dosen yang dulu mengajar mata kuliah tertentu, yang kalian suka materinya dan juga suka personality dosennya, ya. Karena remember, skripsi itu bukan hanya karya Anda sendiri. Kalian bersama-sama dengan dosen pembimbing untuk menyelesaikan suatu proyek skripsi. Jadi mayoritas memang buah pikiran kalian, tetapi itu harus disetujui oleh pembimbing skripsi. Oke? Jadi, pilihlah dosen pembimbing yang selain punya keahlian yang memang kalian ingin belajar tentang hal tersebut, itu juga pilihlah dosen pembimbing yang punya waktu. Oke, punya waktu dan bahagia ketika berdiskusi dengan kalian. Karena kalau dosen pembimbing itu misalnya nih ya, oke, ahlinya oke, tapi sibuk banget ya, suka proyek keluar dan jarang di kampus. Nah, itu kan susah, akan menyulitkan planning kalian untuk mempercepat proses skripsi tersebut. Dan yang lain juga adalah kalian kan ingin punya dosen pembimbing yang seperti uh, mementori kalian sehingga proses pembimbingan itu akan berjalan dengan lancar. Kalian ingin seseorang yang selalu memberi semangat, yang selalu support dan bahagia ketika bertemu. Kalian tidak ingin memiliki dosen pembimbing yang kalau ketemu itu akan look down atau meremehkan kalian. Oke, jadi pilihlah dosen pembimbing yang mana dulu. Oke, nah kalau sudah tahu yang diarah dosen pembimbingnya, misalnya dosen A, dosen B, dosen C ya, sudah tahu. Nah, kalian pergi ke perpustakaan, oke, atau kalau ada perpustakaan online untuk universitas kalian, kalian bisa membukanya, carilah skripsi-skripsi topik apa yang ada di skripsi-skripsi yang dibimbing oleh Bapak Ibu dosen tersebut. Oke, dilihat, dipelajari ya. Jangan yang terlalu lama edisinya. Jadi carilah yang misalnya 3 tahun atau 5 tahun sebelumnya. Kemudian dibaca ya secara at glance. Jangan dibaca semuanya. Baca saja misalnya judulnya, kemudian pendahuluannya ya, kemudian misalnya conclusion-nya ya, kesimpulannya dan saran-sarannya itu saja, nggak usah semua. Kemudian dibuat catatannya, jadi skripsinya siapa, tahun berapa, dosen pembimbing siapa, intinya begini. Kemudian terus sampai kira-kira kalian merasa puas gitu ya. Nah, kalau sudah, kalian baca lagi, kemudian cari di Google topik-topik tersebut ada nggak yang terbaru gitu ya. Nah, kalian Google pakai kata-kata kunci yang ada di judul-judul skripsi itu atau bagian dari uh, topik skripsi tersebut, cari di Google ada nggak literaturnya ya, literatur dalam artian um, artikel ilmiahnya atau laporan penelitian atau apa yang sifatnya scientific ada tidak gitu ya. Kalau tidak ada, jangan. Carilah yang memang ada. Nah, kalau kalau sudah dapat misalnya oh yang topik ini atau skripsi ini topiknya ini ada literaturnya sekian, ini ada sekian, ada sekian. Kalian buat di narrow it down dalam artian kalian dari 10 misalnya jadi cuman 5 misalnya seperti itu. Kemudian kalau sudah seperti itu, kalian kreasikan judul-judul yang kira-kira kalian serak begitu ya. Jangan hanya satu judul, buatlah misalnya 2, 3 sampai 5 judul. Ini hanya untuk kalian dulu ya. Nah, kalau sudah dibuat judulnya, itu kalian endapkan dulu semalam misalnya, kemudian bikin janji ya, bikin janji dengan dosen-dosen yang tadi calon dosen pembimbing tadi ya. Kemudian kalian buat appointment, kemudian mendiskusikan judul tersebut. Gimana ya Pak, Bu, kira-kira kalau judul ini
karena saya membaca skripsi sebelumnya begini, kemudian saya membaca artikel-artikel yang saya dapatkan dari Google begini-begini. Nah, jadi kalian berargumentasi di situ dengan dosen pembimbing, oke? Nah, di situ listen to your heart, rasakan bagaimana ketika kalian bertemu dengan dosen pembimbing itu, rasanya bagaimana? Apakah ada rasa peaceful, nyaman, dan enak, lancar. Kemudian juga kalian ketika ketemu dosen pembimbing itu menanyakan gimana rencana Bapak, Ibu tahun ini, apakah banyak proyek keluar atau tidak, misalnya seperti. Jadi kalian tahu schedule-nya. Kemudian juga kalian mencari tahu siapa-siapa saja yang menjadi bimbingan Bapak Ibu tersebut ya. Jadi dicek apakah bimbingannya tuh lama-lama lulusnya atau cepat-cepat atau bagaimana ya. Nah, kalau sudah bertemu, kemudian selalu bilang dengan Bapak Ibu dosen tersebut, saya akan pikirkan dulu Bapak Ibu, nanti saya akan kembali lagi. Nah, kalau sudah di rumah dipikirkan lagi ya, baik buruknya, kemudian juga misalnya biayanya, kemudian yang lain-lainnya, yang masalah-masalah teknis gitu ya. Kalau sudah, kemudian mungkin berdoa untuk mendapatkan inspirasi kira-kira yang mana judul-judul skripsi yang kira-kira oke menurut kalian dan juga dosen pembimbingnya tuh oke dan sangat bersahabat dengan kalian, dalam artian bersahabat secara akademis ya. Oke, nah kalau sudah seperti itu, kalian hopefully jangan punya hanya satu judul, punya 3 judul yang semirip-miripnya ya. Jadi yang satu sama lain itu sebetulnya hampir sama, karena kadang-kadang kan bikin judul itu kan topiknya bisa sama, tetapi judulnya berlainan hanya karena kata yang satu diganti kata yang lain seperti itu, tapi intinya sama saja. Nah, variabelnya juga variabel-variabel yang kalian itu bisa melakukannya dengan baik ya. Jadi jangan yang kira-kira memilih variabel yang sulit yang akan mempersulit kalian. Remember, skripsi itu latihan penelitian, bukan seperti tesis atau dissertation. Oke? Dan harus bisa dilakukan dalam waktu yang tidak lama-lama ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, that's it ya. Kalau sudah sebulan bagus, bisa 2 minggu bagus. Oke. Nah, dalam artian penelitiannya ya, bukan dengan menulisnya ya, karena menulisnya mungkin 1 semester. Oke. Nah, setelah itu kalau sudah ya diajukan judulnya ke dosennya, kalau memang oke nanti kan di ACC. Oke, jadi itu tip-tip dari saya berdasarkan pengalaman mahasiswa saya dan juga pengalaman saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video mendatang. Salam dan sukses selalu buat kalian ya.